Jadi ada banyak orang yang kritis dirawat di ICU, lalu mendapatkan perbaikan dengan diberikan obat ini. Dan obat ini kabarnya sudah kosong nasional. Jadi saya harap ini bukan untuk diborong, tapi untuk dipakai pada orang yang berkepentingan dan memang membutuhkan obat ini. Cuma sekali lagi hati-hati, jangan diborong dulu. Karena biarkan dokter yang nantinya memutuskan menggunakan obat ini atau tidak. Anda boleh mengusulkan. Jadi ingat bahwa tubuh kita ini bukan buat main-main. Kadang-kadang ada orang terlalu takut minum obat, sehingga obat yang harusnya diminum, dia nggak minum. Akhirnya buntutnya apa? Orang yang darah tinggi jadi cuci darah semua. Kita baru mendapat kabar nih, bahwa WHO sudah merekomendasikan penggunaan obat untuk bisa mengurangi keparahan COVID-19. Jadi ada banyak orang yang kritis dirawat di ICU, lalu mendapatkan perbaikan dengan diberikan obat ini. Dan obat ini kabarnya sudah kosong nasional. Jadi saya harap ini bukan untuk diborong, tapi untuk dipakai pada orang yang berkepentingan dan memang membutuhkan obat ini, yaitu obat Actemra. Actemra ini sering banget dipakai, dan harus ingat bahwa obat ini digunakan atas persetujuan dokter dan indikasi dari dokter juga untuk orang-orang yang memang berat sekali. Dan memang penghambat interleukin ini mengguna untuk bisa apa? Kalau misalkan tubuh kita sedang berperang melawan virus dan akhirnya memang reaksinya memang berlebihan, akibatnya memang buruk buat tubuh kita. Namun obat ini bisa menekan reaksi tersebut sehingga keparahan atau kerusakan penyakitnya itu menjadi lebih rendah, lebih baik, lebih ringan dibandingkan orang-orang yang tidak diberikan Actemra tersebut. Dulu, tahun lalu sudah diberikan penggunaan kortikosteroid pada orang-orang tertentu, dan ini bisa menolong. Dan sekarang ketambahan dengan penghambat interleukin ini. Tocilizumab dan juga sarilumab ini digunakan untuk menekan sakit berat pada orang-orang yang kritis karena COVID-19. Jadi banyak orang yang akhirnya membutuhkan obat ini. Cuma sekali lagi hati-hati, jangan diborong dulu. Karena biarkan dokter yang nantinya memutuskan menggunakan obat ini atau tidak. Anda boleh mengusulkan. Dan tentu saja, sekali lagi bagi orang-orang yang ingin memborong, perhatikan bahwa kalau Anda nggak butuh, mungkin orang lain lebih butuh. Jadi jangan biarkan ini naik harganya. Tolong pemerintah juga supaya bisa membantu menstabilkan harga, sehingga orang-orang yang butuh obat ini tidak lantas harus mengeluarkan uang yang begitu mahal. Ingat, nyawa ini sangat berharga. Jadi tolong supaya kita saling membantu dan menolong orang lain. Sebenarnya cara kerja Actemra itu apa sih? Obat ini sebenarnya menghambat interleukin 6. Interleukin ini sebenarnya kayak semacam sitokin. Sitokin itu bisa dikatakan semacam agent yang muncul ketika terjadi huru-hara dalam tubuh kita. Ketika terjadi COVID-19 dalam tubuh kita sehingga penyakit menjadi kritis, maka tubuh kita melawan, berusaha untuk membunuh si virus itu. Nah, karena peperangan yang begitu dahsyat, bisa dikatakan bahwa bom di mana-mana, orang senjata di mana-mana, sehingga akhirnya gedung-gedung itu semua pada runtuh semua. Itu yang mengakibatkan tubuh kita runtuh juga. Terjadi kegagalan organ, bisa terjadi orang gangguan ginjal, orang parunya berat sekali, bisa orang jantungnya juga mungkin jadi rusak, bisa terjadi gangguan misalkan pembekuan darah, dan orangnya tersebut dalam kondisi kritis, mungkin perlu perawatan di ICU. Nah, karena efek dari peperangannya begitu dahsyat, tubuh kita pun nggak kuat kadang-kadang. Sehingga kita perlu meredakan peperangan tersebut. Oke nih, virusnya udah mulai lemah nih, atau virusnya udah kalah malahan kadang-kadang. Kita perlu bilang pada si tentara-tentara ini bahwa tenang dulu. Hey, perang udah berakhir, kita udah menang, jangan huru-hara. Sehingga mengurangi kerusakan organ tersebut. Itu kurang lebihnya sebenarnya supaya bisa dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh obat Actemra ini atau obat-obat yang menghambat interleukin. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan obat-obat yang menghambat inflamasi seperti kortikosteroid. Kortikosteroid sudah lebih dulu digunakan, dan tahun lalu itu sudah mulai memang direkomendasikan untuk diberikan pada orang-orang tertentu yang mendapat perawatan kritis. Nah, sehingga sekali lagi penggunaannya pun ini sesuai indikasi. Dan untuk menentukan apakah orang ini dapat obat Actemra atau tidak, maka perlu pertimbangan klinis juga yang lain-lain. Perlu nggak sih sebenarnya? Dan apakah memang tepat untuk orang ini? Tentu saja setiap pasien akan berbeda. Sehingga karena itu, sekali lagi, komunikasilah dengan dokter untuk menggunakan obat tersebut.
Ya, semoga Anda dalam keadaan sehat dan saat ini menonton dalam keadaan baik keluarga juga ya, karena situasi lagi kurang baik. Banyak rumah sakit penuh dan banyak orang isolasi mandiri di rumah, padahal mungkin tidak seharusnya mereka isolasi mandiri di rumah. Jadi karena itu, sangat prihatin sekali situasi sekarang. Nah, namun saya baru mendapat pasien yang dia habis minum obat-obatan COVID-19, sudah sembuh. Sekarang yang kambuh adalah lambungnya, lalu dia merasa lehernya gatal terus. Ini adalah salah satu akibat dari penggunaan panjang kortikosteroid. Banyak orang yang langsung minum dexamethasone atau mungkin methylprednisolone jangka panjang karena merasa lehernya nggak enak. Akibatnya apa? Ada infeksi dari jamur misalnya. Ini adalah sebuah infeksi yang harusnya tidak terjadi pada orang normal. Tapi karena orang ini minum steroid jangka panjang, tidak tanpa petunjuk dokter maksudnya, ya nggak ada petunjuk dokter sebelumnya, tapi karena dia coba-coba, dia lihat dari obat-obat yang ada di grup keluarga, mungkin di grup pertemanan, lalu dia bilang, oh, ini kalau batuk-batuk terus boleh minum ini nih. Nah, akhirnya terjadilah yang disebut infeksi jamur tersebut. Akibatnya malah batuknya makin lama. Lalu yang kedua adalah lambungnya. Ya, lambungnya akhirnya sakit mahnya kumat terus. Jadi, tidak bisa kita mempraktekkan atau menggunakan obat-obat yang sama. Yang dinamakan paket obat itu sebenarnya adalah paket standar kan. Tidak bisa semua orang sama persis. Apalagi memberikan misalkan antivirus dan antibiotik pada anak-anak. Jadi ada juga pasien yang memberikan pada anaknya. Karena anaknya positif COVID. Dia memberikan juga obat yang sama seperti orang dewasa. Mesti hati-hati. Dan tidak semua orang juga bisa diberikan obat yang sama tersebut. Ada orang yang misalkan punya diabetes. Ketika diberikan steroid yang harusnya bertujuan untuk meredakan inflamasi, tapi pada orang yang punya diabetes akhirnya meningkatkan gula darah. Gula darah yang tidak terkontrol akhirnya mengakibatkan dia mungkin punya infeksi tambahan, infeksi sekunder yang lain. Jadi karena itu mesti hati-hati juga ya, gulanya malah jadi nggak terkontrol akibatnya. Nah, orang-orang tertentu juga akhirnya dengan sengaja mungkin minum obat-obatan yang sudah ada paketnya ya. Sembarangan minum mungkin antibiotik. Ya, padahal sebenarnya antibiotik ini tetap saja adalah obat yang perlu petunjuk dokter dan tidak boleh sembarangan diberikan sebenarnya ya. Hati-hati, ada orang yang akhirnya mungkin karena minumnya tidak sesuai petunjuk, akhirnya malah kebal atau resisten terhadap antibiotik tertentu. Sayang kan, sedangkan antibiotik ini cukup luas digunakan, bisa digunakan untuk infeksi saluran napas, bisa juga untuk infeksi saluran kemih misalnya. Jadi karena itu mesti hati-hati. Pemberian obat-obat tersebut tentu ada indikasinya. Walaupun dinamakan paket, oh ini adalah paket, kenapa orang ini bisa sembuh? Kenapa profesor ini sembuh dengan obat-obatan tersebut? Tentu saja tetap saja kita perlu konsultasi dulu ya, walaupun dengan telemedicine jarak jauh. Jangan sembarangan minum obat. Kalau misalkan kita sudah mendapatkan obat-obat tersebut, tidak perlu semua diminum. Kenapa? Karena begini, ada pasien juga berkonsultasi secara telemedicine. Setelah itu dia bilang, dok, saya udah telanjur beli nih obat-obat ini nih. Saya bilang, obatnya apa aja? Udah dibeli semua kan? Ternyata itu tidak sesuai dengan keluhan dia. Saya bilang, memang bapak keluhannya apa sih? Saya nggak ada keluhan apa-apa sih sebenarnya. Wah, saya bilang, kenapa harus beli pengencer dahak kalau begitu? Ya, jadi nggak perlu. Karena itu, semua obat tersebut bukan serta-merta semua diminum. Ada petunjuknya, ya. Jadi ingat bahwa tubuh kita ini bukan buat main-main. Kadang-kadang ada orang terlalu takut minum obat, sehingga obat yang harusnya diminum, dia nggak minum. Akhirnya buntutnya apa? Orang yang darah tinggi jadi cuci darah semua. Karena apa? Takut minum obat darah tinggi. Padahal darah tingginya yang bikin dia jadi cuci darah. Nah sebaliknya, ada orang yang terlalu berani minum obat. Nggak ada sakitnya, nggak perlu apa, tapi karena dapat dari grup WhatsApp, oh ini yang bikin cepat sembuh nih, langsung diminum semua. Orang keluhannya nggak sama. Jadi gimana caranya? Sekarang akhirnya banyak orang yang beli obat yang dia nggak perlu, sedangkan ada orang yang perlu obatnya, dia nggak dapet. Karena obatnya habis. Contoh lain adalah oksigen. Ada orang nggak ada kenapa-kenapa, pakai oksigen. Ya memang saya tahu bahwa sekarang semua orang harus siap-siap. Tapi ada orang yang butuh sekali oksigen, nggak dapat oksigen. Oksigen mahal sekali sekarang. Karena itu jangan sembarangan. Dan oksigen tersebut juga sebaiknya adalah oksigen yang memang grade-nya grade medical. Ya. Jangan sembarangan, misalkan oksigen buat kolam air, lalu Anda pakai juga buat manusia. Ya. Pastikan bahwa ini adalah memang benar untuk grade medical. Ya. Jangan sembarangan. Karena itu, sekali lagi, bahwa hati-hati. Ya, di mana kita sekarang memang tahu bahwa kita semua sedang menghadapi darurat kesehatan. Banyak orang nggak dapat tempat rawat inap. Kita mesti hati-hati dengan cara bukan membeli payung sebelum hujan, tapi kita dengan siap-siap dengan apa? Protokol kesehatan sekali lagi. Jadi jangan sembarangan beli obat kalau nggak ada apa-apa. Obat tuh habis karena dibutuhkan orang sakit.
Jadi jaga diri kita, jaga diri Anda tetap sehat. Itu kuncinya sebenarnya. Yang lain-lain lagi dengan obat-obat yang mungkin sering muncul ada di timeline Anda, mungkin di media sosial. Oh, obat ini bisa, Anda lalu sembarangan beli. Anda susu ini bisa, sembarangan beli lagi. Tenang aja ya, bahwa setiap kali pengobatan itu dikatakan oleh seorang pakar sekalipun, tentu itu Anda bisa cross-check. Anda bisa cross-check, Anda tanya dengan orang lain, Anda tanya dengan mungkin yang Anda anggap lebih pakar, jangan langsung di grup. Jadi Anda tanyakan dulu, mungkin japri aja mendingan. Atau Anda cari, misalkan pemberitaan yang lain lagi. Jadi jangan semuanya langsung tiba-tiba, Anda begitu lihat satu berita saja, Anda langsung memutuskan untuk membeli ini atau membeli itu. Jadi ada caranya, Anda bisa konfirmasi. Karena Anda bisa lihat dengan kantor berita lain yang lebih besar mungkin, Anda cek di berita lain juga ada nggak? Atau Anda cek di luar negeri bagaimana? Atau Anda paling baik dan paling gampang tanya orang-orang yang Anda pikir, oh kayaknya ini lumayan nih, nggak suka nyebarin hoax gitu ya. Biarkan dia nanti akan mencari tahu juga, dan Anda saling mengkonfirmasi. Dengan demikian Anda tidak menyebarkan hoax yang nggak perlu, Anda membuat orang nggak panik, Anda membuat orang tenang, dan ini makin cepat kita melewati pandemi ini. Ingat sekali lagi bahwa tubuh Anda bukan main-main, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.